Halo Sobat Revenge dan Sepur Lover. Selamat datang di serial Balai Sepur Kertas, di mana saya akan berusaha membuat sarana perkiraan tepian menjadi miniatur model yang bisa kalian nikmati. Dan selamat datang di episode ke-15. Iya, untuk kalian yang berada satu grup dengan saya mungkin sudah tahu ya video ini tentang apa. Bahkan melihat thumbnail dan namanya saja sudah tahu. Ya benar, ini adalah KRL EA201 atau EA201 yang biasa disebut KRL Ciliwung ya. Ini sebenarnya project tidak direncanakan, karena projectnya ini awalnya bercanda gitu. Salah satu member di grup saya bercanda katanya tentang KRL ini, tapi ujung-ujungnya malah jadi project beneran. Ya kayaknya ditunggu-tunggu banget, tapi saya takut ya kalau ditunggu-tunggu begitu, karena kalau setiap project ditunggu-tunggu saya takut mengecewakan gitu hasilnya, takut tidak memenuhi ekspektasi atau bagaimana. Jadi saya takut mengecewakan, jadi sebisa mungkin jangan tunggu-tunggu saya deh. Lupakan aja, udah lupakan, wes ora usah diinget-inget lagi, tahu-tahu muncul blok jadi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang KRL ini ya, EA201 atau ya kita sebut aja Ciliwung ya. Walau secara teknik yang varian yang berada di sini sebenarnya bukan secara resmi adalah KRL Ciliwung, tapi adalah Prajayana ya. Karena KRL ini melewati 3 fase. Fase yang pertama adalah fase waktu masih berwarna merah, itu saya kurang tahu merah jambu atau merah muda atau oranye, tapi saya nyebutnya merah aja. Merah oranye itu waktu masih bernama Purwarupa. Lalu yang kedua ada ini, yaitu KRL Prajayana, itu yang hijau ya, maksud saya bukan skemanya, tapi kohacernya ya, hijau-hijau. Lalu di pertengahan 2007 baru deh masuk ke fase KRL Ciliwung, bahkan sampai punya logo sendiri. Iya, KRL Ciliwung itu punya logo sendiri. Logonya seperti apa kita singkirkan dulu. Ini ya, logonya seperti ini, atau saya letakkan di sini logonya biar kelihatan jelas. Nah, yang unik dari logo ini adalah di masing-masing sisi itu penempatnya berbeda, mengikuti arah kabin ya. Seperti ini, arah kabin di depan, maka C-nya menghadap ke belakang, dan di sini kabinnya ke depan, C-nya ke belakang. Jadi logonya itu tidak hanya di bolak-balik doang, tapi memang ada orientasinya. Jadi kalau digabungin jadi seperti ini gitu. Jadi keren sih sebenarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, saya akan menampilkan beberapa klip perakitan ya, atau kita sebut aja video tutorial ya. Video tutorial ini hanya tutorial singkat yang menunjukkan cara merakitnya, seperti bagian pantograf ini dan lain-lain. Jadi ya silakan ditonton.
Oke, kita lanjut ya. Ini videonya akan saya buat sesingkat mungkin karena memang waktunya sudah ngaret ya, karena ini aslinya project ini harusnya sudah tayang sebelum tahun baru ya, tapi ya memang manusia hanya bisa berencana, jadi baru kejadian sekarang. Kita langsung bahas bukan fitur-fitur, ini bukan sesuatu yang bisa digunakan. As- hmm, Bodinya lah, kita bahas bodinya. Jadi di KRL ini banyak banget ya perintil-perintilannya, ya perintil-perintilan aksesorisnya. Kita mulai mungkin dari wajah ya, dari wajah depan. Nah, di wajah depan ini di wajah depan ini ada banyak juga. Ini ada running number ya, ada running number, bisa diganti, bisa kalian pilih-pilih. Saya letakkan kurang lebih ada 10 lebih deh running number, dan juga ada tujuan ini juga bisa diganti ya, sama ada 10 lebih kalau tidak salah ya. Jadi bebas kalian mau rakit pakai tujuan apa, terserah. Dan ini ada bagian coacher ya, seperti tadi di video, bisa kalian potong atau tidak, itu terserah kepada kalian. Lalu ini ada selang udara dan soket MU. Ini baru pertama kali saya membuat pola dengan detail seperti ini, karena sebenarnya rada ribet juga sih, tapi memang memuaskan dilihatnya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Di sini ada spion ya, kalau Mas Hanafi bilangnya spion cangkul. Oh ya, ada tralis juga ya, tralis model RFC begini biasa. Di atasnya ada antena, di sampingnya ada S21. Nah, untuk S21 di KRL ini hanya ada di bagian kereta berkabin ya. Kereta bermotor atau kereta tengah itu tidak memiliki S21 karena memang gunanya nggak kepake di S21 kereta tengah. Jadi hanya di kereta kabin depan dan belakang. Terus kita ke bawah sedikit, ada tangga. Ini di unit aslinya tangganya tangga otomatis ya. Kalau pintunya kebuka, ininya tangganya muncul. Dia sama kayak KRL yang dekade-dekade lainnya gitu. Sebentar, banyak semut. Ke tempatnya akeh semut karena di tempat ini kebun ya, tempatnya kebun. Ini saya berada di gubuk rumah saya di belakang. Kita lanjut aja. Di bagian bawah ini yang paling saya senang sih, karena walaupun jalan menuju kesenangan ini susah, tapi ya ingat kata Padi ya, berlayar-layar ke tepian. Jadi berenang-renang dahulu ya, susah-susah dulu baru deh bersenang-senang di tepian. Ini bikinnya cukup lama ya kalau ngerakit juga, karena ini buginya bentuknya baru, cuma nambah ini doang dan ini, tapi nambah kerjaan loh ternyata. Lalu di sini ada permesinan, dan kalau saya tidak salah ya, ini saya bisa sebutkan permesinannya apa saja. Kalau misalkan salah silakan dikoreksi. Di sini ada panel kelistrikan untuk lampu dan kelistrikan lainnya. Ini ada reservoir udara ya, ini ada traksi transformer atau perubah traksi. Di sini ada bugi, dan di sini ada reservoir secondary atau tangki udara kedua, dan di sini ada panel pintu. Jika salah silahkan dikoreksi karena itu yang saya ketahui. Lalu kita pindah ke sisi belakang. Karetnya lupa dibikin ya. Ini aslinya ada karetnya seperti ini, tapi saya lupa bikin. Mungkin saya rencananya ingin bikin entar-entaran tapi malah lupa. Ben lah. Ini ada kabel ya, ada soket MU, kabel MU. Ini ada boxnya, dan susunan boxnya ini rada unik ya, karena di tiap kereta berpasang-pasangan, tapi kadang di kanan kadang di kiri.
Tapi tenang aja, di bagian bawahnya sudah ditanda-tandai yang diletakkan di mana saja, jadi tidak usah khawatir. Ini selang kabel MI ini kalau kalian mau pasang silahkan pasang, kalau mau enggak juga enggak apa-apa, karena tujuannya hanya untuk menambah aksesoris detail seperti ini. Ini yang full aksesoris. Ini juga kereta berpantografnya, kalau digabung jadinya keren gitu ya kan, apik ya. Jadi kabelnya nyambung, tapi kita nanti ke situ. Sekarang kita habiskan yang ada di sini dulu. Di belakang sudah, lalu kita ke samping sini. Ini harusnya ada handrail ya, atau gagang pegangan. Biasalah kalian tahu saya, kalau saya bagian handrail itu paling males. Di polanya ada pola handrailnya, tapi saya males ngerakitnya. Lanjut kita ke bagian atas. Nah, ini bagian atas saya menggunakan teknik baru ya, teknik slot. Jadi bisa dilepas, bisa dipasang, atau mau dilem sekalian biar paten pun bisa. Ini ada potongannya seperti ini, seperti tempat ngelem ya, tapi tidak dilem. Ya kalian kalau pengen ngelem juga nggak apa-apa sih, ini juga ada slotnya. Tapi kalian bebas sih kalau mau dilem atau enggak, tergantung kalian. Ini tekniknya saya temukan di pola dari Papercraft Jepang ya. Saya lupa kreatornya siapa, tapi saya menemukan di Canon ya, Creative Canon Art atau apalah itu, saya lupa. Yang saya ingat polanya itu kalau tidak salah ya, KRL E231 kalau tidak salah. Dan ini bisa dibongkar pasang karena memang sistemnya hanya dimasukkan saja, dan masukinnya juga gampang. Udah jadi, ini kenceng kok, gak bakal lepas, kecuali ya bener-bener dijatuhin begitu. Tapi nggak tahu juga sih, kalau dijatuhin kayaknya nggak bakal lepas juga karena memang keset ya. Ini kita lanjut ke, kalau untuk ke kabin 2 nya nggak usah lah, karena sama, semuanya sama. Ini juga yang saya review mungkin hanya satu kereta aja, karena kereta ini sama ya, hanya berbeda di beberapa tekstur. Oke, pertama kita mulai dari mana ya, dari bawah dulu deh. Kalau dari bawah, kereta ini hanya ada 2 ya, seperti ini. Sebenarnya banyak, sebenarnya saya ingin membuat seperti ini satu-satu, tapi saya kira waduh kakehan ya, kalau yang rakit bakalan modar duluan, jadi mending saya gabung jadi satu. Walau sedikit tidak realistis, tapi tidak apa-apa, karena memotong budget. Bukan memotong budget, memotong waktu itu penting, karena waktu itu berharga. Iya, ini ada, bukan ada ya, ini memiliki perbedaan dengan kereta kabin adalah ini adanya pantograf dan adanya bukan transistor, kayak apa sih jenenge, kelalen, lupa ini namanya apa. Di KRL EA203 juga ada, kalau 203 saya kurang tahu, tapi kalau di EA202 juga ada, atau di bombardir, atau kalau yang paling kenalnya apa sih ya, KFW ya, dikenalnya dengan KFW. Ini juga ada, tapi saya lupa ini apa. Ini bagian yang saya senangi, walau detailnya sangat rendah, tapi tidak apa-apa, yang penting ada. Ini pantografnya itu ya, asik gitu dimainin, dan konstruksinya juga tidak terlalu seperti teknologi NASA ya, begitu ribet-ribet. Ini hanya sebuah kertas yang dilipat. Demen aja saya main ini. Ini pantografnya melayang ya, seperti di unit aslinya, karena untuk mencegah bocornya kelistrikan. Jadi di sini ada, bukan transistor, apa sih, resistor, bukan apa ya, penghambat arus listrik. Biasanya ada di bagian-bagian kelistrikan yang menempel dengan objek-objek lainnya. Itu ada insulator. Nah ya, ada insulatornya, 4 buah berkaki insulator. Dan ini ada apa ya, kalau di bagian
eh, KRL JR205 ya, ada tabung silinder. Nah, itu sama seperti ini. Ini fungsinya jika ini tersambar, yang meledak ini bukan bagian kelistrikan di bawah. Jadi ini memisahkan sirkuit antara pantograf dan sirkuit kelistrikan di bagian bawah. Selanjutnya apa ya? Kayaknya udah sih ya. Mungkin ini ya susunan ya. Kalau untuk susunan rangkaiannya sendiri sama ya kayak susunan rangkaian lainnya. Saya kurang tahu sama persis atau enggak. Ini sebenarnya ada kotaknya ya, seperti ini, tapi saya malas buat ya karena memang udah dadakan. Untuk susunannya sendiri ini jadi seperti KRL Hitachi ya, pantografnya itu mengarahnya satu arah seperti ini digabung. Nah, pantografnya satu arah ke arah mana ya nyebutnya ya, karena KRL ini kan depan belakang bisa disebut depan belakang ya, jadi ya sebut aja ke arah depan lah begitu. Jadi memang dua-duanya bertemu di arah yang sama. Jadi ya kalau kalian mau juga nggak apa-apa kok, bisa seperti ini kalau mau ya, tapi ini rada aneh sih, belum pernah lihat ada yang begitu saya. Ini total ada satu set ya, ada 4 kereta kabin 2, kereta mesin 2. Kalau untuk yang rangkaian lain juga sama ya, hanya berbeda livery karena kereta ini ada 2 set ya, set 1 sampai 4 dan set 5 sampai 8 ya. Oh ya, penomorannya belum saya kasih tahu ya, penomoran. Nah, ini KRLI ya. Penomorannya ini masih ada yang ambigu saya, karena saya masih ada yang belum paham. Ini KRLI. Nah, KRLI-nya ini sama seperti KRDI, itu adalah KRL kereta rel listrik, I-nya Indonesia ya. Waktu itu pernah di satu era I-nya ini disalahartikan sebagai 1 ya. Jadi banyak orang yang nyebut atau mengira KRL 1, padahal aslinya itu KRLI ya. Entah itu di waktu kapan itu disalahartikan jadi KRL 1, tapi yang pasti itu pernah terjadi. Dan ini 01 ya. Nah, 01-nya ini adalah tahun pembuatannya. Nah, ada yang unik nih, karena di penomoran lama itu nomornya 01, yang mengartikan bahwa KRL ini buatan tahun 2001, tapi dinas juga di 2001. Nah, di penomoran baru itu diganti jadi 03, karena KRL ini memang dibuatnya di tahun 2001 sampai tahun 2003 ya, tapi mulai dinasnya itu tahun 2003. Jadi di penomoran baru diganti, bukan 01 tapi 03. Untuk yang B-nya sendiri jujur saya masih kurang tahu, karena yang B ini saya belum bisa menemukan info di mana-mana itu apa. Ada yang bilang ini B adalah rangkaian beta, dan teori dari rangkaian B atau beta ini adalah rangkaian A atau yang alfa adalah rangkaian kereta ABB Hyundai. Kalian tahu kereta ABB Hyundai, mungkin nanti saya akan buat. Nah, teorinya mungkin rangkaian A itu adalah ABB Hyundai dan rangkaian B adalah KRL Ciliwung ini. Tapi itu hanya teori. Lalu ada yang menyebutkan juga ini B artinya bolster, yang mengindikasikan buginya berbolster. Tapi yang pasti B-nya ini masih jadi misteri ya sampai sekarang. Lanjut kita ke 01. Nah, 01 ini adalah jenis keretanya. Di kereta ini 01 adalah kereta berkabin. Sedangkan 02 ini adalah kereta tengah bermesin. Jadi bisa dibilang ada designasinya sendiri ya, antara kereta
kabin kereta bermesin. Dan mungkin kalau misalkan kereta ini punya kereta trailer atau kereta pengikut, bisa jadi itu nomornya 3. Bisa jadi. Ini penomorannya unik ya sebenarnya, hanya ada di rangkaian ini. Dan yang paling terakhir ya kalian tahu nomor uniknya 01. Jadi ini untuk set ini adalah KRLI 01B0101, KRLI 01B0202, KRLI 01B0203, dan yang terakhir KRLI 01B0104. Jadi sistem penomorannya begitu ya, sedikit unik ya, beda dari yang lain sepertinya, karena memang perkereta apian Indonesia ini unik-unik ya. Lalu kita lanjut ke apa ya, semuanya udah, mungkin ke variasi livery ya. Dan variasi livery sendiri sebenarnya nggak banyak ya. Kalau kita ingin menggambil garis besarnya KRL ini hanya punya 3 ya, 3 livery. Dari livery Prajayana ini yang saya gunakan ya, atau saya sendiri pribadi menyebutnya KRL Eva karena warnanya itu mengingatkan saya kepada satu franchise Evangelion ya. Kalau yang nggak tahu nggak apa-apa, itu juga nggak penting, yang penting adalah ini. Yang kedua adalah yang bukan, maaf, urutannya salah. Yang pertama itu Purwarupa ya, yang merah kuning itu, yang oranye kuning. Yang kedua ini adalah Eva, itu bukan Prajayana ya, kita jangan nyebutnya Eva, antar orang lain pada ngikut-ngikutan Eva. Yang ketiga itu Ciliwung, garis besarnya hanya ada 3, tapi di setiap livery ada variasinya, karena antara set 1 dan set 2 itu ada yang membedakan sedikit ya, sedikit yang menjadi indikasi pembeda antara set 1 dan set 2. Jadi kita tidak perlu melihat nomor serinya, kita bisa tahu itu set 1 atau set 2 hanya dari liverynya ya. Sebagai contoh ini di set 1, saya lupa lagi set 1 apa set 2, bagian bumper atau co-hackernya ini warnanya sama, hijau. Gak jingga begini. Kalau jingga ini saya lupa ini set 1 apa 2, karena ini set percobaan ya, set percobaan. Jadi saya lupa. Pokoknya yang membedakan antara set 1 dan set 2 dari livery ini adalah co-hatchernya yang berwarna hijau. Di KRL Purwarupa itu yang membedakan blok ya, blok ini, blok di sekitar tralis ada blok jingga. Blok jingga itu kalau tidak salah yang set pertama. Yang set kedua itu nggak ada blok jingganya. Dan yang unik adalah KRL Ciliwung, karena KRL Ciliwung sendiri kalau kalian lihat sebelah-sebelahan itu kalian mikir ini sama, tapi aslinya beda. Perbedaannya adalah bisa dilihat bagian wajah kabin atau penampang samping itu ada sedikit perbedaan di bagian pintu dan juga ketebalan garis atas ya. Ketebalan garis atas ini sebenarnya yang menjadi indikasi, kalau dilihat dari jauh itu langsung ketahuan 1 atau 2. Yang bergaris tipis itu adalah rangkaian 1, dan yang bergaris tebal itu adalah rangkaian 2. Dan kalau ingin lebih spesifik lagi, di bagian pintu itu ada yang membedakan, garisnya itu kelihatan jelas ya perbedaannya antara yang 01 dan 02. Itu dulu juga sempat ada perbedaan warna ya. Perbedaan warna yang di set 1 warna birunya itu jauh lebih, bukan pucat apa sih, lebih pudar ya, lebih muda warna birunya. Lalu ketika dicat ulang menjadi warna yang sama birunya. Itu yang membedakan cukup, kalau orang belum tahu ya, cukup bingung cara membedakannya. Tapi setelah tahu pasti kalian sudah langsung bisa tunjuk sebut. Iya, tunjuk sebut. Sudah bisa. Akeh asap cuy. Banyak asap soalnya nabun juga biar gak banyak nyamuk. Ini juga videonya kalau banyak potongan-potongan maaf ya, karena memang lingkungannya berisik ya. Ada pembangunan, ada anak-anak, jadi rame. Kita lanjut ke pembahasan livery. Di livery yang biru ini
sebenarnya bukan variasi sih, lebih ke penomoran baru, karena ada yang livery baru penomoran lama dan ada livery baru penomoran baru. Jadi digabung-gabung gitu, karena ini kan sistem penomoran di body begini kan penomoran lama ya. Penomoran baru itu ada blok ya, blok hitam khusus untuk penomoran, itu aja yang membedakan, dan tidak ada hal-hal lain yang signifikan gitu untuk membedakannya. Apalagi ya, kayaknya semuanya udah tak bahas ya. Ya, sama untuk request ya, kan di tahun 2023 akhir kemarin kan sudah heboh ya dunia perkeretaapian Indonesia, terutamanya di bagian rolling stock perkeretaapian. Itu ada unit baru ya, stainless steel 2023 ya. Itu kan baru, dan kreator-kreator lain itu cepat tanggap loh, bikinannya cepet-cepet, wah kayak cepet, itu langsung udah jadi. Dan untuk kalian yang ingin request ke saya, mungkin salah orang ya salah orang, karena saya itu boten sakit, maksudnya udah boten sakit bikinnya, tapi apa ya, waktunya itu loh ya, memang hanya ngedit ganti livery dan beberapa part, tapi memang bikin males aja gitu. Karena kalau ingin request untuk sarana-sarana yang terbaru, terupdate, itu silakan bisa ke sini ya, silakan request aja ke sini, karena admin RFC itu orangnya lama kalau bikin project lama. Ini aja project ini waktu itu masih pembahasan itu bulan September. Lah, digarapi bulan September lah, rampungnya kapan? Ya rampungnya sekarang. Dia kan aduh temen, jarak kayak dari September sampai Januari kayak lama gitu, kelalen parah. Ya, jadi lebih baik ya requestnya ke sini aja, karena adminnya cepet bikin apa aja jadi sungsacet ya. Oh iya, dan untuk project selanjutnya saya masih kurang tahu, tapi yang pasti ada KRL Rheostatik, ada ABA. Lagi ABA aja sebenarnya udah lama loh, tapi belum keluar juga ya. Tapi kalau di grup udah keluar, tapi kalau untuk di YouTube belum, karena saya belum sempat bikin videonya dan belum sempat merakit juga. Tapi yang udah pasti itu dua. Dan kalau KRL Rheostatik ini ingin saya tarik kembali deh peredarannya, karena saya ingin edit gitu, saya ingin buat lebih baik, lebih akurat kalau bisa dibilang. Jadi D301 sudah keluar kemarin, D300 sudah keluar kemarin, apalagi ya, mungkin ya sesuatu atau unit-unit yang berkaca di waktu dekade gitu, karena saya itu demennya bikin kereta-kereta yang jadul. Kalau orang bilang kayak ini kan kereta, bukan kereta yang modern kayak KRL JR205, TM6000 gitu-gitu. Jadi saya nggak bikin KRL yang up to date, KRL yang berlivery baru. Saya itu lebih demen yang menyelam ke dalam sejarah, agar kita bisa melihat ini loh punggawa-punggawa kereta Indonesia yang sempat berkanca di rel kereta api. Walau sekarang sudah ditumpuk, tapi itu dia yang membuat saya senang, karena kita bisa mengetahui lebih banyak itu tentang sejarah perkeretaapian. Jadi kalau mungkin ya kalau kalian request kereta-kereta yang jadul, itu mungkin bisa saya garap. Tapi kalau yang modern yang baru, saya mungkin bisa, tapi belum tentu serak gitu. Dan mungkin sekian dulu ya untuk episode kali ini, karena udah pembahasannya cukup mendalam. Jadi jangan lupa untuk di-download, kalau nggak mau di-download ya udah nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.